Ya, jadi sebagai materi terakhir kita akan melihat ya, sesuai materi judul pelajaran eh, kita HSA Officer Development Program. Maka kita sudah membahas materi-materi yang berhubungan dengan K3 lingkungan ya. Dan terakhir ini kita akan melihat apa sih skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang HSA Officer. HSA Officer itu hanya sebutan ya. Di beberapa tempat ada yang menyebutnya safety officer, ya. Ada yang menyebut safety man, ada ya berbagai macam istilah. Nah, ini hanyalah sebagai salah satu istilah atau jabatan ya di suatu organisasi atau perusahaan yang intinya menangani urusan untuk pengendalian bahaya dan resiko. Ya, pengendalian bahaya dan risiko terkait keselamatan dari para pekerja dan juga kesehatan. Ya. Dan bagaimana mengendalikan bahaya dan risiko tersebut di dalam pekerjaannya dan kemudian memanajemen pekerjaannya. Nah, itulah yang disebut dengan istilah HSE Officer. Ya, ini hanya istilah ya, karena belum distandarkan, mungkin beberapa perusahaan atau organisasi lain memakai istilah yang berbeda. Tapi kalau istilah untuk safety, health, ya itu kayaknya sudah standar di mana-mana. Nah, cuman istilah jabatan ini mungkin belum distandarkan, jadi di beberapa tempat mungkin nggak ada yang pakai bukan istilah safety officer atau health officer, is oke aja. Intinya tugas dan tanggung jawabnya nanti adalah sama ya, mereka bertugas dan bertanggung jawab untuk pengendalian bahaya dan resiko di tempat kerja terkait keselamatan kerja dan juga kesehatan daripada seluruh para pekerjanya dan lingkungan kerja. Nah, ini aja yang kita lihat ya, ada 18 persyaratan yang harus dipenuhi agar layak untuk dapat disebut sebagai seorang Health Safety and Environment Officer. Sebenarnya kalau disebut officer ini sama dengan istilah staff gitu ya. Jadi jabatan staff. Nah, nanti kalau di satu perusahaan mungkin kalau belum ada hanya sendiri aja dia HSE officer, dia bisa disebut juga sebagai supervisor atau bisa juga disebut sebagai manager. Nah, yang pertama di sini, seorang HSE officer itu harus memiliki knowledge dan skill di bidang K3 dan lingkungan hidup. Ya, disinilah yang kita pelajari ya, pengetahuan dan skill di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Nah, untuk pengetahuan dan skill, jadi kuncinya saat kita mempelajari suatu pengetahuan dan suatu keahlian atau keterampilan, itu harus kunci untuk menguasainya adalah pengulangan. Ingat ya, pengulangan. Tanpa pengulangan, Anda saat ini sudah paham. Bulan depan, itu Anda akan kosong melompong. Mungkin hanya ingat sebagian aja. Ya. Nggak sampai 5%. Kenapa? Saya sudah pernah menjelaskan cara kerja otak manusia. Ya. Jadi otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar ini untuk menyimpan memori temporer. Kemudian otak kecil itu memori permanen. Nah, semua informasi yang kita dapatkan tiap hari numpuk ini di otak besar. Jadi informasi numpuk di otak besar. Ini umpamanya informasi A.
Kemudian hari besoknya masuk informasi B, C, D, dan seterusnya. Lama-lama informasi A ini terdorong masuk ke dalam. Nah, kalau dia sudah jauh masuk ke dalam dasar, ya kita gambarkanlah seperti sebuah tabung ya. Dia akhirnya kedorong masuk sampai ke dasar tabung gitu. Saat itu kalau dia mau upload lagi informasi itu akan susah ya. Karena sudah ketumpuk dengan informasi-informasi lainnya. Ya, istilahnya ini kita lupa, ya, lupa namanya. Dan itu sering terjadi. Dan kalau terus-menerus hal ini ya nggak pernah dipelajari lagi, akhirnya lupa permanen. Tapi kalau kita pelajari lagi ya, ulang lagi, informasi ini muncul ke permukaan lagi. Ya, lalu muncul lagi informasi lain sehingga dia mulai terdorong sampai ke tengah tabung ya, tabung memori kita. Kalau kita baca lagi dia muncul ke atas lagi. Nah, sampai beberapa periode ya, mungkin berbeda antara seorang dengan yang lainnya. Ada yang mungkin hanya 3 kali baca atau 2 kali baca, dia sudah masuk ke memori permanen. Ada yang harus 6 kali, 7 kali, bahkan 10 kali diulang-ulang baru dia masuk ke memori permanen. Yang membedakannya juga adalah minat dan interest kita ya. Minat dan interest kita. Kalau minat dan interest kita cukup kuat, maka ada yang baru sekali, baru dengar ya gitu ya, itu udah langsung masuk ke memori permanen. Ya. Nah, jadi tergantung, makanya kita tumbuhkan dulu minat, interest ya, dan kemauan kita yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menguasai suatu materi dengan cepat. Kalau nggak ada, ya itu kita akan seperti orang rata-rata, kita membutuhkan kali-kali pengulangan. Jadi anggaplah kita yang rata-rata, ya berarti kita harus mengulang ya. Jadi semua pelajaran itu harus diulang-ulang. Knowledge ini pengetahuan. Skill ini keterampilan ya. Keterampilan ini berarti harus diimplementasikan dulu ya, berulang-ulang baru kita menguasai keterampilan tersebut. Nah, ini butuh praktek di lapangan lah istilahnya ya. Jadi kalau kita sudah bekerja satu tempat ya kita langsung bisa praktekkan skill. Tapi kalaupun skillnya belum ada, minimal knowledge dulu yang kita pertahankan masuk ke memori permanen. Sehingga saat skillnya nanti harus diterapkan, kita sudah punya knowledge yang akan membantu kita untuk menerapkan skill. Nah, supaya skill ini menjadi skill permanen, ini memang harus diulang-ulang juga penerapannya di lapangan. Ya itulah kira-kira konsep ilmu pengetahuan. Ya. Jadi sehebat apapun instrukturnya dan cara belajarnya, kalau minat dan kemauannya nggak ada dari peserta, ya sama aja bohong. Ya. Dia tetap akan harus membutuhkan pengulangan-pengulangan ya, sampai berkali-kali baru itu menjadi satu memori yang permanen. Jadi ini yang harus dimiliki pertama kali oleh seorang HIS officer, skill dan knowledge. Kemudian memiliki attitude yang positif, sikap ya. Sikap ini sikap yang positif ini artinya rendah hati ya, tidak sombong, rajin, kemudian memiliki usaha yang cukup tinggi ya, memiliki kemauan yang cukup tinggi, ini namanya attitude. Nah, kalau kita tidak memiliki attitude yang positif, maka ini akan sangat sedikit tunjangan menunjang kita untuk berhasil menjadi seorang HSC officer yang profesional. Kemudian memiliki manajemen kerja yang efektif. Ya. Jadi seorang HSC officer harus bisa memanage tugas-tugasnya ya, tugas-tugasnya yang dibebankan oleh organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja dengan efektif. Kalaupun belum ada ya dia berusaha memanage dulu ya tugas-tugas kesehariannya di rumah umpamanya. Belajar memanage tugas-tugas di rumah yang nantinya bisa diaplikasikan kepada tempat kerjanya.
Seperti mungkin bagaimana dia melakukan jadwal belajar, ya, jadwal latihan, bangun tidur, ya, udah pada jam yang tetap, tidur pada jam yang tetap, ya. Ini merupakan membiasakan attitude yang positif. Kemudian cara komunikasi ya dilatih, sehingga pada waktu kerja itu sudah tumbuh kebiasaan komunikasi yang efektif. Kemudian memiliki kebiasaan yang positif dan membangun. Nah, kebiasaan. Jadi atau habit ya. Jadi kebiasaan ini adalah sesuatu yang kadang-kadang seringkali dianggap remeh. Padahal kebiasaan-kebiasaan itulah yang menentukan apakah seseorang itu bisa berhasil atau bisa jadi pecundang ya. Bisa jadi orang sukses atau bisa jadi loser. Jadi untuk menjadi seorang HSE officer yang efektif, maka tumbuhkanlah kebiasaan-kebiasaan yang positif dan membangun. Kebiasaan itu ya seperti umpamanya kebiasaan untuk belajar, ya. Kemudian kebiasaan untuk berpikir cepat, karena dalam kondisi-kondisi tertentu HSE officer dituntut untuk berpikir cepat ya, seperti dalam keadaan darurat. Kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk mengambil keputusan dengan cepat, ya. Kebiasaan-kebiasaan untuk identifikasi bahaya. Nah, ini bisa dilakukan dengan kebiasaan ya. Kalau kita terbiasa untuk melakukan identifikasi bahaya, maka saat di tempat kerja mungkin ya kita akan dengan cepat bisa menemukan bahaya dan risiko yang ada dengan hanya sekali melihat. Dan kebiasaan-kebiasaan lain tumbuhkan ya. Kebiasaan hidup sehat ya, kebiasaan berolahraga. Ini merupakan bagian yang akan menumbuhkan menunjang daripada nanti tugas Anda sebagai seorang HSE officer ya. Karena jangan sampai Anda jadi HSE officer tapi Anda sakit-sakitan. Ya. Namanya health, safety, and environment. Kesehatan ya. Bagaimana mungkin orang yang mengawasi kesehatan tapi dia sendiri sakit-sakitan. Ya ini dibantu dengan kebiasaan-kebiasaan positif untuk hidup sehat. Ya. Kemudian menguasai bahasa Inggris. Karena HSE officer ini masih banyak juga standar-standarnya yang diambil dari luar negeri ya. Dari OSA, Amerika, dan dari HSE Institution, Inggris ya. British Standard, sebagainya. Jadi untuk lebih kalau mau expand knowledge ya tinggal cari bahasa-bahasanya pengetahuannya di internet ya, semuanya dalam bahasa Inggris. Dan juga HSE officer ini biasanya nanti akan berhubungan dengan orang-orang expat ya. Baik itu expat mungkin dari yang berbahasa Inggris seperti Amerika, Inggris, Australia, atau yang berbahasa non-Inggris ya, yang tetap harus menggunakan bahasa penghubung dengan kita itu bahasa Inggris. Seperti orang Korea, orang Tiongkok, orang Jepang, orang Filipina, orang India. Nah, jadi HSE officer ini harus menguasai bahasa Inggris. Kalau bisa aktif itu sangat membantu dan luar biasa, tapi kalau minimal ya minimal aktif lah. Pasif ya. Pasif itu bisa mengerti apa yang diomongkan dalam bahasa Inggris, lalu bicara ya sedikit-sedikit ya, patah-patah ya. Tapi usahakan ya bisa lancar, bisa aktif, dan itu akan luar biasa sekali, sangat membantu. Gitu. Kemudian harus menguasai cara mengoperasikan komputer dan internet. Karena zaman sekarang adalah zaman digital, sehingga tidak akan terlepas daripada teknologi digital ya, yaitu komputer dan internet, dan harus menguasai ya. Ya ini bisa dibelajar lah, bisa belajar. Banyak sekarang cara-cara belajarnya, tinggal cari di YouTube ya, atau di Google Search dan sebagainya. Yang penting ada kemauan aja. Dan soal modalnya ya paling tinggal modal smartphone atau laptop, dan kemudian cari wifi gratis dan sebagainya.
Kemudian memiliki kemampuan membuat surat, laporan, lalu dokumen-dokumen seperti SOP, Working Instruction, JSA, form-form ya, formulir-formulir, membuat izin kerja, dan lain-lain. Ya, ini ya kemampuan dasar juga untuk dimiliki seorang HSE officer ya. Buat surat, surat, surat apapun ya, surat permohonan, surat permintaan barang, dan surat-surat sebagainya. Kalau ada standarnya ya mungkin tinggal pakai standar. Kalau enggak ya harus mampu menyusun kata-kata sendiri. Kemudian untuk laporan juga ya, memiliki kemampuan untuk bisa membuat laporan yang efektif dan jelas. Kalau ada formatnya tinggal ikutin format, kalau nggak ada ya nanti buat standar format sendiri ya untuk internal perusahaan. Lalu mampu membuat dokumen-dokumen SOP ya, kita sudah pernah belajar di teknik dokumentasi ya. Instruksi kerja, JSA, form-form ya. Nah, buka-buka lagi teknik dokumentasi, izin kerja. Kalau belum ada formatnya, HSE officer harus membuat format untuk diajukan ke manajemen. Dokumen apa? Dokumen lain tuh seperti form inspeksi ya. Nah, itu juga ya harus ada, harus bisa dibuat. Juga kemampuan memimpin rapat. Ya, rapat-rapat rutin, rapat-rapat mendadak ya yang berhubungan dengan HSE. Mungkin ada HSE manajernya, tapi kadang-kadang HSE manajer mungkin menyerahkan kepada HSE officer, bisa aja kan. Atau Anda sendiri yang menjadi HSE di satu-satunya perusahaan tersebut, ya Anda kalau ada rapat-rapat HSE ya harus pimpin, ya. Harus bisa memimpin. Jadi moderator ya, atau sekaligus menjadi pembicara dalam rapat tersebut, atau melaporkan hasil kinerja HSE ya, dan sebagainya. Kemudian mampu memberikan safety talk. Ya. Safety talk ini motivasi dalam bidang HSE. Ya, dengan berbagai macam topik ya, topik-topik yang mungkin sedang hangat ya, atau kejadian insiden yang baru terjadi, atau topik yang sedang dibicarakan secara nasional. Nah, ini bisa Anda jadikan bahan untuk safety talk. Atau tiap hari Anda memimpin, mungkin ada tim ya, memimpin 5 minutes talk. Ini juga motivasi untuk safety ya, secara singkat, ya, briefing. Lalu mampu merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi HSE management. Jadi Anda bisa mengelola suatu manajemen ya, manajemen HSE atau K3 lingkungan. Anda bisa buat fungsi planningnya ya, bisa membuat fungsi coordinating, ya kemudian penerapannya, lalu bagaimana evaluasinya untuk perbaikan, improvement, dan sebagainya. Kemudian mampu membuat program-program K3 yang efektif. Ya, berbagai macam jenis program K3 ya. Program-program yang mungkin ada hadiah atau yang tidak ada hadiah. Program-program identifikasi bahaya. Siapa yang bisa mendapatkan sumber-sumber bahaya baru akan diberikan reward. Ya, rewardnya terserah diajukan ke manajemen. Kemudian program Zero Accident ya. Target 10 juta jam kerja. Nah, bisa menjadi program ya. Mungkin program-program lainnya terkait AIC Anda bisa buat sendiri. Dan mampu untuk menerapkannya ya. Yang bisa buat tapi hanya di atas kertas dan tidak pernah dilaksanakan. Kemudian mampu melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Ya, ini kemampuan dasar yang harus dimiliki ya. Dan harus mampu dilakukan dan diterapkan oleh seorang HSE officer. Kemudian memiliki pengetahuan tentang APD dan peralatan HSE lainnya. Jadi jenis APD ya, kemudian tahu ya tiap bagian yang ada di perusahaannya diberikan pemahaman tentang APD yang sesuai dengan bagian tersebut ya. Karena mungkin bagian workshop akan berbeda APD-nya dengan bagian pemeliharaan ya, akan berbeda dengan bagian logistik, akan berbeda mungkin dengan bagian keuangan yang hanya di kantor aja dan sebagainya. Dan kemudian peralatan-peralatan yang berhubungan dengan ASC.
Mungkin peralatan-peralatan alat ukur temperatur, alat ukur getaran, alat ukur kebisingan, dan sebagainya. Lalu mampu memberikan coaching dan training. Jadi harus mampu memberikan pelatihan-pelatihan di bidang K3 ya, membuat training matrix ya, mengevaluasi training. Ya, ini sudah kita bicarakan di Train of Trainer. Kemudian mengetahui, memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan K3 nasional dan internasional. Ya, K3 dan lingkungan ya. Ini sudah kita bahas juga untuk yang nasional. Untuk internasional ya terserah, nanti kalau bekerja di satu perusahaan asing ya harus menguasai juga ya regulasi internasional. Kemudian menguasai dan memahami sistem manajemen ISO 9001, 14001, dan 45001 dan mampu menerapkannya. Ini sudah kita bahas juga. Dan mampu memberikan ide dan masukan yang positif dan efektif pada manajemen ya untuk peningkatan performa K3LL atau HSE. Ya, jadi harus punya ide-ide bagaimana mengembangkan K3 dan lingkungan nih di organisasi tempat dia bekerja. Dan mampu meyakinkan manajemen untuk mau menerapkan ide-ide dan program-program yang diusulkan tersebut. Lalu mampu bekerja sama dengan efektif dalam tim kerja ya. Jadi kerjasama tim, teamwork. Nah, teamwork ini mensyaratkan tidak boleh egois ya, mementingkan diri sendiri, mampu berkomunikasi dengan baik ya, dan ya itulah kerjasama ya. Dan ini IS officer mampu ya, nanti akan bekerja sama dengan seluruh bagian dalam tim kerja, dari bagian logistik, bagian workshop, bagian maintenance, ya, bagian operasional, dan seterusnya. Kemudian memiliki leadership dan communication skill yang efektif. Jadi memiliki jiwa kepemimpinan. Karena IS officer akan mungkin berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang ya, dari berbagai perilaku dan karakter, dari berbagai bagian, ya, dan mungkin juga dari berbagai negara, sehingga dia harus memiliki leadership dan kepemimpinan. Nah, terutama dalam hal K3 harus memberi contoh dulu ya, supaya orang mau berperilaku dan membiasakan habit untuk berperilaku aman dan selamat. Nah, ini harus ada contoh ya, leadership dari HS officer. Komunikasi skill yang efektif ya, sehingga karena komunikasi yang salah dan tidak efektif merupakan pintu masuk terjadinya bahaya dan insiden. Oke, itu semua ya kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang IS officer. Ada beberapa yang sudah kita pelajari sini, ada beberapa yang harus ditumbuhkan ya sendiri kebiasaan-kebiasaannya oleh seorang IS officer kalau dia mau fokus kepada bidang ini dan menjadi berhasil dalam bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Ya, ini materi terakhir kita. Diharapkan para peserta sudah menguasai semua bidang yang telah dibahas. Ada 40 bidang ya, dan besok mungkin kita tinggal latihan simulasi. Latihan simulasi untuk lebih ya, untuk lebih memahami ya semua materi-materi yang ada, sehingga pada waktu bekerja nanti sudah siap untuk diterapkan. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan atau ditambahkan.